Pemerintah Kota Makassar terus mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam menata kawasan kota dari keberadaan lapak pedagang kaki 5 (PKL) yang masih berdiri di atas saluran drainase dan trotoar. Melalui jajaran kecamatan dan kelurahan, pemerintah tidak serta-merta melakukan penertiban, melainkan lebih dulu membangun komunikasi yang intens dengan para pemilik lapak. Hal tersebut telah dilakukan oleh Kecamatan Panakukang. Camat Panakukang, Syahril, pendekatan humanis dan dialog langsung dengan warga menjadi strategi utama sebelum dilakukan tindakan penertiban. Syahril turun langsung menemui para pemilik lapak yang beralamat di Jalan Petarani 2, Tembusan Racing Center. Dalam pertemuan tersebut, ia berinteraksi secara terbuka dan penuh kekeluargaan. Sekaligus meminta agar para pedagang yang berjualan di atas drainase segera membongkar atau mengamankan sendiri lapaknya. Kami mengedepankan pendekatan humanis. Kami datang langsung bertemu warga, berdialog, dan memberikan pemahaman agar pedagang secara sadar membongkar sendiri lapaknya yang berdiri di atas drainase, ujarnya, Kamis 19 Februari. Ia menegaskan bahwa keberadaan lapak di atas saluran drainase berpotensi menghambat aliran air dan memicu genangan hingga banjir, terutama saat intensitas hujan tinggi. Selain itu, penggunaan trotoar sebagai area berjualan juga mengganggu hak pejalan kaki serta ketertiban umum. Menurut Syahril, pemerintah kecamatan tidak serta-merta melakukan pembongkaran paksa. Pemandangan buruk dan aroma tak sedap menyergap kawasan Pasar Sentral, Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar pada Kamis 19 Februari. Tumpukan sampah yang membusuk diduga dibiarkan berceceran di sekitar bak sampah kuning yang kapasitasnya tak lagi memadai. Kondisi ini sangat ironis lantaran titik penumpukan sampah berada tepat di area parkiran ruko dan sangat berdekatan dengan restoran cepat saji FCC Pasar Sentral. Aroma busuk yang menusuk rongga hidung ini diduga akibat sampah yang sudah lebih dari sepekan tidak diangkut oleh petugas kebersihan. Salah satu warga setempat, Daeng Pali, mengaku sangat risih dengan kondisi tersebut. Menurutnya, tumpukan sampah yang terpapar hujan dan panas matahari membuat aroma busuk semakin menjadi-jadi. Sampah ini sudah seminggu lebih tidak diangkut. Baunya sangat busuk, apalagi bercampur air hujan dan panas. Kami sangat terganggu, keluh Daeng Pali. Lambannya penanganan sampah di awal Ramadan 1447 Hijriah ini memicu kritik terhadap Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, DLHP, Takalar. Instansi terkait dinilai tidak sigap dalam menjalankan program kebersihan wilayah. SKPD menghimbau pemerintah Kota Makassar jalan berkeliling ke hampir semua kecamatan selama 30 hari ke depan. Dan hari ini sangat spesial karena ini merupakan hari yang besoknya ini menjadi hari 1 tahun di dalam proses pemerintahan kami memimpin Kota Makassar. Itulah kami hadir di tengah-tengah seluruh jamaah markas untuk memohon doa-doa yang terbaik sehingga kami bersama dengan Wakil Wali Kota Ibu Alia dan juga seluruh jajaran lingkup pemerintah Kota Makassar terus diberikan kekuatan, diberikan kesehatan dan kemampuan untuk bisa menjalankan roda pemerintahan yang baik, yang tentu tujuannya tidak lain dan tidak bukan pelayanan yang prima terhadap masyarakat yang ada di Kota Makassar ini. Kami sadar betul bahwa 1 tahun ini mungkin belum banyak yang bisa kami lakukan, tapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Bagaimana di dalam sistem pemerintahan yang kami lakukan hari ini tidak lagi memberikan peluang kepada oknum-oknum aparat pemerintah atau aparat-aparat pegawai negeri sipil untuk bermain-main dengan kebutuhan masyarakat. Kami melaksanakan semuanya dengan terbuka,
dengan transparan dan akuntabel, dan kami berharap di kepemimpinan kami akan datang terus bisa membangun kolaborasi. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Sulsel kini telah memiliki kantor permanen berlokasi di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar. Prosesi peresmian dipimpin langsung Ketua DPW PSI Sulsel Muammar Gandhi Rusdi dengan pengguntingan pita dirangkaikan buka puasa pada Kamis 19 Januari. Ketua DPW PSI Sulsel Muammar Gandhi Rusdi dalam sambutannya menyampaikan bahwa kehadiran kantor baru partai berlambang gajah itu menjadi semangat baru buat kader untuk bekerja lebih maksimal. Ini tidak sekedar peresmian kantor baru, tetapi menjadi simbol semangat baru, komitmen baru dan langkah maju untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, ujar Gandhi. Putra pasangan politisi Rusdi Mase Fatmawati ini melanjutkan bahwa seluruh kader dan pengurus PSI di Sulsel dalam melakukan kerja-kerja kepartaian bisa lebih maksimal ke masyarakat. Alhamdulillah ini kantor PSI Sulsel sudah permanen, semoga harapan dan doa dalam melakukan aksi nyata ke masyarakat bisa kita wujudkan bersama, tuturnya. Tidak hanya itu, Gandhi berharap bahwa DPD PSI di kabupaten dan kota juga bisa menghadirkan kantor di daerahnya masing-masing. Ternyata dari 24 DPD tersisa 3 yang belum punya kantor, tentu kami mendorong agar segera punya kantor. Ini penting untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan ke masyarakat, ujar Gandhi. Lebih jauh, Gandhi mengatakan usai peresmian kantor DPW pihaknya akan berkeliling Sulsel dalam rangka safari Ramadan dirangkaikan dengan pelantikan pengurus DPD.